Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi teman semua, jumpa lagi dengan saya Amar Hafsan di channel ini. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kembali saya melanjutkan pembahasan tentang soal hitung cepat pecahan yang bakalan muncul di soal CPNS tahun ini ataupun di SKD kedinasan ya. Tapi sebelum saya lanjutkan pembahasan soal, saya akan mengulangi membahas dua nomor soal yang ditanyakan di YouTube ataupun di TikTok ya. Baik, kita langsung saja ya masuk ke pembahasan soal-soalnya. Ya, untuk nomor 2 ya, kemarin ada yang menanyakan 40 ini dari mana asalnya gitu ya. Jadi 40 ini sebenarnya kalau misalkan kita mau menyelesaikan pecahan ya yang tidak sama penyebutnya seperti ini, maka kita samakan dulu penyebutnya ya dengan mencari berapa KPK dari 5, 8 dengan 2 ya. Pasti teman-teman semua akan bingung lagi bagaimana cara menentukan KPK. Maka di sini saya akan membahaskan dengan cara siluman ya. Bagaimana cara menentukan KPK untuk bilangan seperti ini. Nah, perhatikan dulu kalau misalkan ada dua bilangan yang bisa dibagi ya. Misalkan begini, 8 dengan 2 kan bisa dibagi. 8 bagi 2, 4 ya. Yang jelas bisa dibagi. Maka yang kecil nilainya ini diabaikan dulu. Jadi 5 dikali 8 dapatnya 40 seperti itu. Ya. Misalkan begini, selanjutnya tinggal dihitung ya, 40 bagi 5, 8, 8 kali 7, 56, dan seterusnya. Saya kira sudah jelas ya, karena saya lihat di komentar, cuma ini yang ditanyakan. Nah, coba saya kasih lagi satu contoh. Misalkan seperti ini, bagaimana cara menentukan penyebutnya atau KPK-nya, misalkan kalau soalnya seperti ini, 7 per 9, kemudian ditambah dengan 2 per 5, ditambah dengan 1/3. Ya, kira-kira penyebutnya berapa kalau model soalnya seperti ini? Tentunya kita cari dulu dua bilangan yang bisa dibagi. Yang bisa dibagi itu 9 dengan 3. Ya, 9 bagi 3 kan 3. Nah, yang kecil ini bisa diabaikan. Jadi tinggal dikali 9 kali 5 itu 45. Nah, sekarang tinggal kita hitung seperti biasa. 45 bagi 9, 5 ya. 5 kali 7, 35 dan seterusnya dan seterusnya. Saya lanjut dulu. 45 bagi 5, 9, 9 kali 2, 18 ya. Kemudian 45 bagi 3 itu 15 dikali 1, 15 ya. Itu caranya menentukan apa namanya penyebutnya kalau misalkan tidak sama penyebutnya. Kalau misalkan ada dua bilangan yang bisa dibagi. Bagaimana kalau misalkan semuanya tidak bisa dibagi? Misalkan seperti ini. 2 per 3 ya ditambah 1/2 ditambah misalkan 5 per berapa? 5 per 7 misalkan ya. 5 per 7. Nah, caranya ini ya kita kalikan semua. 3 kali 2, 6. 6 kali 7, 42. Baru kita kerja seperti biasa. 42 dibagi 3, 14 ya. 14 dikali 2, 28 dan seterusnya. Ya, jadi ini caranya menentukan. Begini caranya menentukan penyebut kalau misalkan ketiga bilangannya ada yang sama ataupun berbeda ya. Saya kira sudah jelas ya bagi yang menanyakan kemarin. Kalau misalkan belum ini, tapi saya kira sudah jelas ya, sudah detail banget ini. Nah, kemudian nomor 5 ini yang ditanyakan kemarin juga ya. Kemarin itu di YouTube saya dapatkan komentar bagaimana kenapa bisa 4 dicoret ya. 353 juga dicoret. Padahal sebenarnya tidak ada angka yang kelihatan di sini. Nah, kalau kita pahami hakikatnya ini soal teman-teman semua. Di sini kan ada banyak bilangan yang tidak tertulis dan tidak banyaknya sampai 300-an seperti itu. Nah, ini kalau kita kembangkan, saya munculkan dulu ya. Nah, seperti ini sebenarnya kalau kita kembangkan. Jadi 2 dikurang 1/2, 2 dikurang 1/3, 2 dikurang 1/4 seperti ini ya. 2 dikurang 1/4. Di sini kan ada setelahnya 2 dikurang 1/5. Ya, berarti setelahnya 2 dikurang 1/6 dan seterusnya. Sebelumnya ini ada 2 dikurang 1/353 seperti ini. Gitu ya. Sebelumnya lagi ini ada 2 dikurang 1/352. Ya, begitu seterusnya. Nah, ini kalau kita lanjut ya, saya ulangi. Kan 2 dikurangi dengan 3/2. Kemudian dikali 2 dikurang 4/3 ya. Kemudian 2 dikurang ya berapa ini? 5/4 ya. Dikali 2 dikurang 6/5
ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Di sini 2 dikurang berapa nih? 353 dikali 1, 353 tambah 1, 354 per 353. Dikali 2 dikurang 354 kali 1, 354 ditambah 1, 355 ya, per 354 seperti itu. Nah, sekarang kan tinggal diperkurangkan. 2 dikurang 3 per 2, 2 kali 2 4 kurang 3 1 ya. 1 per 2. Kemudian 3 kali 2 6 dikurang 4 2 per 3. Ini 4 kali 2 8 kurang 5 3 per 4. Ini 5 kali 2 10 dikurangi 6 itu 4 per 5 dan seterusnya ya. Dikali nih semua operasinya ya. Ini 353 dikali 2. Kalau 353 dikali 2 kemudian dikurangi dengan 354 hasilnya adalah 352 per 353. Kemudian 354 dikali 2 dikurangi 355 itu dapatnya adalah 353 per 354. Nah, inilah yang kita coret-coret. Ya, ini 2 dengan 2 kita bisa coret. Kemudian 3 dengan 3 juga bisa kita coret. Ya, 4 juga kita bisa coret dengan 4 yang di sini. Yang tadi menanyakan 4 ya, kenapa bisa dicoret? Karena ada angka setelahnya 4 di sini. Kemudian ada seterusnya. 353 itu bisa dicoret dengan 353 yang sebelumnya. 352 bisa juga dicoret dengan 352 sebelumnya. Ya, seperti itu. Ada 352 di sini. Di sini ada 351 per 352. Jadi yang tersisa adalah 1 dengan 354 seperti itu. Ya, sehingga ini jawabannya. Saya kira jelas ya teman-teman semua. Kalau misalkan belum paham, ditanyakan lagi ya. Oke, baik. Kita lanjut ke soal kelanjutan dari soal sebelumnya. Ya. Ya, jadi untuk nomor 9 ini merupakan soal yang saya jadikan oleh-oleh ya kemarin. Dan saya melihat sudah ada yang mengerjakan di YouTube ya. Kita bahaskan ya supaya teman-teman semua mendapatkan jawabannya ini. Nah, ini 0,3636 dibagi 0,18 dikali 25% ditambah 1/4 ya. Nah, kalau di cara sebelumnya itu saya biasanya mengubah menjadi pecahan biasa ya. 0,3636 ini karena 4 angka di belakang koma, berarti kita tuliskan 3636 per 4 nolnya 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian dibagi 0,18 2 angka di belakang koma berarti 2 nolnya ya per 100 ya seperti itu. Kemudian dikali 25%. 25% itu sama saja dengan 1/4. 25% berarti masing-masing bagi 25 ya. Ini 1/4. Jadi 1/4 ditambah dengan 1/4 ya seperti itu. Nah, kemudian ini kita bisa ubah menjadi perkalian. Jadi 3636 per 10.000 kemudian dikali 100 per 18. Oke, saya pelan-pelan saja ya supaya teman-teman semua lebih paham. 1/4 tambah 1/4 itu 2/4 ya. 2/4. Nah, sekarang ini kita bisa coret manja dulu 2 nolnya. Kemudian 3636 dibagi 18. Itu saya cakar ya. Supaya teman-teman semua paham juga ya bagaimana cara pembagian bersusun. 36 bagi 18 itu kira-kira dapat 2 ya. 2 kali 18 36. Kemudian 36 turun di sini. Jangan langsung dibagi 36 bagi 18. Kalau 36 bagi 18 dapatnya 2. Bakalan salah karena 22 dikali 18 tidak sama dengan 3636. Jadi kalau modelnya seperti ini 36 bagi 18 itu mestinya kita sertakan 0 ya. Jadi 2 dikali 18 itu 36. Sehingga dapatnya 202. Jadi 3636 bagi 18 dibagi 18 ya. Dapatnya 202 ya, seperti itu. Kemudian dikali dengan 2/4 bisa ditulis 1/2. Oke, 202 kita bisa tembak ya. Di sini 1 dibagi masuknya 202 bagi 2 itu 101. Jadi 101 per 100 2 kali melangkah komanya itu 112 ya. Berarti 1,01. Jawabannya C ya. Oke, saya kira jelas untuk nomor 9 di sini.
Ya, lanjut lagi untuk nomor 10. Seperti biasa teman-teman, kalian dulu yang kerjakan soalnya ya. Saya beri waktu 10 detik. Ya, oke. Saya kira teman-teman semua sudah dapat apa jawabannya di sini. Jika P bilangan yang menyatakan 16,2/3% ya, dari 18 ada kata dari berarti kali, dan Q adalah bilangan yang menyatakan 2/5 dari 25 ya. Maka nah ini kita cari bagaimana hubungannya P dengan Q ya. Ini bagus kalau kita cari satu-satu. Jadi P sama dengan 16/2/3, jadikan dulu pecahan biasa ya. 3 kali 16 itu 48, ditambah dengan 2, 50/3. Persen berarti per 100 ya. Kali dengan 18. Kemudian Q-nya itu 2/5 kali 25 ya. Oke, nah sekarang tinggal kita selesaikan baik-baik secara kekeluargaan ya. Ini nolnya kita bisa coret manja ya. Kemudian 18 bagi 3 itu 6. Berarti 5 kali 6 itu 30/10 ya. Kemudian kalau Q-nya dapat 25 bagi 5 itu 5. 2 kali 5 itu 10 ya. Berarti P-nya di sini 30 bagi 10 adalah 3 ya. Sementara Q-nya adalah 10. Berarti P-nya kurang dari Q ya. Oke, next. Nomor berikutnya, nomor 11. Silakan dikerjakan dulu. Oke, waktu habis ya. Apa jawabannya di sini, teman-teman? Nah, kita lihat hasil penjumlahan 33/3% dari 66 dan 37,5% dari 240 adalah berapa? Ini kita bisa tuliskan seperti ini ya. Sambil kita jadikan ini pecahan apa namanya? Pecahan biasa. 3 kali 3 3 itu 99 tambah 1 berarti 100 per 3% berarti per 100 ya. Kemudian dikali dari 66 ini ya. Kemudian ditambah dengan 37,5, ini kita bisa tuliskan menjadi 375/10 gitu ya. Karena satu angka di belakang koma. Ada persennya berarti per 100 dikali 240 ya. Nah, sekarang tinggal kita bisa coret-coret manja. 100 bagi 100 habis ya. Kemudian 66 bagi 3 itu 22. Jadi 22 ditambah dengan ini ada yang bisa habis 10 dengan nolnya bisa habis 375 dikali 24. Nah, coba kita bantu cakar ya. Saya tidak mau langsung kasih tahu hasilnya supaya teman-teman semua paham dari mana prosesnya. 4 kali 5 20, 7 kali 4 28 tambah 2 30 ya. 3 kali 4 12 tambah 3 itu 15 ya. 2 kali 5 10 simpan 1, 2 kali 7 14 tambah 1 15 simpan 1 lagi, 2 kali 3 6 tambah 1 tadi 7 ya. Oke, jadi kalau kita jumlahkan 0 0 5 tambah 5 10, 1 tambah 7 8 tambah 1 9 ya. Berarti 9.000 per 100. 9.000 per 100. Nolnya bisa habis 2. Jadi 22 ditambah dengan 90 dapatnya 112 ya. Oke, next. Nomor 12, silakan dikerja dulu. Ya, oke, lanjut. Nomor 12, jika X sama dengan 5, Y minus 3, Z sama dengan XY per 2X tambah 3Y. Cari dulu Z-nya ya. Tinggal X dan Y-nya kita kasih masuk di sini. Ini kan XY kali 5 kali minus 3 itu minus 15. Kemudian di sini 2X berarti 2 kali 5, 10 ya. Kemudian tambah 3, Y-nya minus 3, pelan-pelan saja. Ini minus 15. Kemudian 10, 3 kali min 3 itu min 9. Berarti minus 15, 10 kurang 9, 1. Jadi dapat Z-nya minus 15. Oke. Nah, sekarang tinggal kita masukkan ke sini.
X-nya diganti dengan 5. Kemudian ditambah dengan Z-nya adalah minus 15. Iya. Kemudian per Y. Y-nya adalah minus 3. 5 ditambah dengan min 15 jadinya kurang ya. 5 kurang 15 itu min 10 per min 3. Minusnya bisa dicoret ya karena sama. 10 bagi 3 itu dapatnya 3,33. Saya jalankan lagi. Oke, saya cakar ya. 10 bagi 3 kira-kira dapat 3. 3 kali 3 9. 10 kurang 9 1. 1 bagi 3 tidak bisa ya. Turunkan 0 naikkan koma. 10 bagi 3 3. 3 kali 3 9. Begitu terus ya. Makanya di sini jadinya 3,333 dan seterusnya ya. Sehingga jawabannya bravo. Oke, next nomor 13. Dikerja dulu. Ya, oke teman-teman. Kalau misalkan teman-teman semua tidak mau mengubah ke dalam pecahan biasa, itu bisa saja ya. Untuk nomor 13 ini mungkin saya akan pakai dua cara. Yang pertama misalkan jangan diubah menjadi pecahan biasa. Komanya yang dihilangkan. Bagaimana kalau misalkan seperti itu? Kita lihat di sini paling banyak angka di belakang koma itu ada 3. Yang lainnya ini 2. Ya. Maka semuanya di sini, karena di sini kita patokannya 3 angka di belakang koma, maka semuanya ini kita kali 1000. Ya. Kenapa dikali 1000? Karena 3 angka di belakang koma. Jadi kalau ini dikali 1000, berarti jadinya 875. Oke? Dibagi. 0,25 dikali 1000, dapatnya 250. Karena ini kan 2 angka di belakang koma akan habis dengan 2 0. Tersisa 1 0, berarti 250, seperti itu. Tambah 0,44, berarti sama caranya ya, 440. Kemudian dibagi. Kalau ini berarti 27, ini kan kalau misalkan dikali 2, 1000 berarti 20, berarti ini jadinya 2750. Oke, bisa ya? Nah, sekarang tinggal dibagi. 875 bagi 250, itu berarti kita bagi seperti biasa ya. Ini 875 dibagi dengan 250. 875 dibagi 250 itu kira-kira dapat kalau 2 kurang ya. 2 kali 250 500. Mungkin 3. 3 kali 250 itu dapatnya 750. Ya. Kalau 4 lebih. Nah, diperkurangkan. Ini 5. 7 kurang 5 2. 8 kurang 7 1. 125 dibagi 250 tidak bisa ya. Turunkan 0 naikkan koma. 150 bagi 250 itu kira-kira dapat 5 ya. 5 dikali 250 dapatnya 1250 pas ya. Jadi 875 dibagi 250 dapatnya 3,5 seperti itu. Kemudian ini 440 dibagi 2750. 440 dibagi 2750, kita bisa juga lakukan pembagian bersusun seperti ini ya. Jadi di dalam di sini 440 kemudian dibagi dengan 2750. 440 tidak bisa dibagi dengan 2750 ya. Jadi kita turunkan 0 naikkan 0, 4400 dibagi dengan 2750 ini kira-kira dapat 1 ya. Kalau 2 berarti sudah lebih dari 4400. Nah, berarti 1 kali 2750 itu dapatnya 2750. Nah, kita perkurangkan. Ini kalau kita perkurangkan berarti 0. 10 kurang 5, pinjam 1 ya. Dapatnya 5. 13, sisa 3. Pinjam 1 di sini. 13 kurang 7 dapatnya 6. Berarti di sini tinggal 3 ya. 3 kurang 2, 1. Ini 1650 tidak bisa lagi dibagi ya. Turunkan saja 0 otomatis. 16500 dibagi dengan 2750 dapatnya 6. Jadi 6 dikali 2750 berarti 16500 pas juga ya. Jadi di sini 0,16. Kalau dijumlahkan 3,5 ditambah dengan 0,16 berarti ini 6 turun, 5 tambah 1 6, 3 tambah 0 3. Jadinya 3,66 C jawabannya ya. Oke, coba kita lanjut nomor 14 lagi ya. Silakan dikerjakan.
Ya, coba-coba saya jalankan dulu waktunya ya. Ini waktunya agak macet. Ya, oke. Waktunya sudah jalan. Ya, kalau misalkan untuk soal ini, coba-coba saya jadikan sebagai pecahan biasa ya. Tadi dengan model seperti ini, saya hilangkan nolnya, desimalnya ya, dengan dikali 1000, dikali 10.000 seperti itu ya. Ini kalau misalkan mau dihilangkan komanya dengan cara dikali, ini dikali 10.000 karena 4 angka di belakang koma ya. Nanti teman-teman semua coba buktikan ya dengan cara seperti itu. Untuk ini saya jadikan pecahan desimal, pecahan biasa lagi. Ini 1125, 4 angka di belakang koma, berarti 1125 per 10.000 ya. Kemudian dibagi, ini 2 angka di belakang koma, berarti 45 per 100. Ditambah, sama ini 4 angka di belakang koma juga, 2275 per 10.000. 4 nolnya ya, dibagi 2 angka di belakang koma, berarti 65 per 100. Nah, sekarang kita ubah ini ya. 1125 per 10.000. Jadi saya variasikan caranya teman-teman supaya teman-teman semua bisa lebih paham ya. Ini dibalik. Ditambah dengan 2275 per 10.000. Dikali ini 100 per 65. Oke. Nah, sekarang kita bisa coret-coret manja. Dulu ini 2 nolnya dicoret. Ini juga ya. Seperti itu. Nah, tinggal dibagi 1125 dibagi 45 ini bisa ya, karena dia menggunakan satuan 5. Coba kita hitung berapa. Ya, 1125 dibagi dengan 45. 11 tidak bisa ya, 112 dibagi 45 kira-kira dapat 2. Kalau 3 sudah lebih ya. 2 kali 45 ini 90 ya. Ini 2, 11 kurang 9, 2, turunkan 5. 225 dibagi 45 itu dapatnya 5, pas ya. 5 kali 45 berarti 225. Nah, ini dapatnya 5 ya. Ini dibagi dengan ini 25. Jadi ditulis 25 per 100. Kemudian ditambah. Dengan cara yang sama, 2275 dibagi 65. Ya. 2275 dibagi 65. 227 ya, dibagi 65 itu dapatnya 3. 3 kali 65 dapatnya 195. Perkurangkan. Ini 7 kurang 5, 2. 22 dikurang 19 dapatnya 3. Ya. Berarti 325. 325. 322 saya tulis ya. Oke. 325 dibagi dengan 65 itu dapatnya 5. 5 kali 65 dapatnya 325. Pas juga. Jadi di sini 35 per 100. Sama penyebutnya ya. 25 tambah 35 itu 60. 60 per 100 berarti dapatnya 0,6 ya. Atau 0,60 sama saja ya. Oke, nah untuk nomor 15 di sini teman-teman, silakan coba-coba dikerjakan terlebih dahulu ya. Nanti diskusikan dan kirimkan jawabannya di kolom komentar yang ada di bawah video ini. Nanti di kesempatan berikutnya saya akan bahas soal nomor 15 ini ya. Baik, saya kira sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi.